Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Banyak orang percaya, untuk bisa menjadi kaya, untuk lebih mudah menjadi sukses, kita harus menjadi seorang pengusaha. Banyak orang meyakini, menjadi pekerja saja tidak akan membuat kita benar-benar menjadi kaya. Pertanyaannya, apa memang seperti itu? Benarkah seorang pekerja tidak dapat menjadi kaya? Temukan jawabannya pada video berikut ini ya, karena secara ringkas kami akan mengulasnya untuk Anda semua. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya. Thomas Corley melakukan sebuah riset yang diberi tajuk Rich Habit. Dalam riset selama 5 tahun tersebut, ia mewawancarai dua kelompok. Pertama adalah kelompok milioner, yang kedua adalah kelompok bukan milioner. Ada 233 milioner, yang 177 di antara mereka adalah orang-orang yang kaya dari nol. Mereka membangun kekayaan dari bukan siapa-siapa. Sementara itu, kelompok kedua ada sebanyak 128 orang yang ia wawancarai yang merupakan bukan seorang milioner. Fakta menarik yang disajikan oleh Corley bahwa 49% dari orang-orang yang kaya raya tersebut mendapatkan kekayaannya dari jalur menjadi seorang pekerja. Corley menyatakan menjadi seorang pekerja masih memungkinkan kita untuk menjadi kaya. Buktinya, hampir 50% dari responden penelitiannya adalah orang-orang kaya yang secara rutin melakukan habit-habit kaya walaupun ia adalah seorang pekerja. Dan ternyata mereka berhasil melakukannya. Para pekerja tersebut membutuhkan waktu selama 32 tahun untuk mengakumulasi kekayaan sebesar 3.260 US dollar. Dengan asumsi 1 dolar 14.300, maka mereka selama 32 tahun mengakumulasi kekayaan sebesar 46,618 miliar rupiah. Riset tersebut menunjukkan bahwa menjadi pekerja bisa memungkinkan membuat Anda kaya. Untuk sekedar menjadi kaya, Anda tidak harus meninggalkan tempat kerja Anda. Anda tidak harus membangun usaha sendiri. Bahkan menurut Corley, cara ini adalah cara paling aman dan paling mudah yang dapat dilakukan oleh siapapun. Syaratnya satu, harus sabar. Karena memang waktu yang dibutuhkan cukuplah lama. Ada beberapa langkah yang harus Anda miliki, yang harus Anda tempuh buat Anda para pekerja jika ingin benar-benar menjadi orang kaya, jika ingin mengakumulasi kekayaan dalam jumlah besar sesuai dengan impian Anda. Ini mutlak memiliki pendapatan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi Anda. Itu harus Anda ciptakan. Berapapun penghasilan Anda, berpikirlah untuk menciptakan kondisi ini. Bagaimana jika penghasilan saya kecil? Ya artinya yang harus Anda ubah adalah konsumsi Anda. Berusahalah agar konsumsi Anda jauh lebih kecil daripada penghasilan Anda. Tanpa menciptakan kondisi ini, maka tidak akan pernah mungkin Anda menjadi kaya. Tidak peduli berapapun penghasilan Anda, ciptakanlah kondisi di mana penghasilan Anda lebih besar daripada pengeluaran konsumsi Anda. Apa artinya? Ya Anda harus berhemat. Artinya Anda harus hidup dalam mode minimalis, hidup dalam kesederhanaan. Usahakan senantiasa menciptakan kondisi ini, menciptakan kondisi di mana berapapun penghasilan Anda, selalu lebih besar dari jumlah konsumsi Anda, dari jumlah pengeluaran Anda. Corley menyarankan kita harus memiliki minimal 20% uang untuk kita tabung secara rutin. Berapapun penghasilan Anda, ambil 20%-nya untuk kemudian kita tabung. Ia menyarankan mulailah menabung sejak usia semuda mungkin.
Sejak awal kita bekerja, maka kita harus menjadi seorang yang rajin menabung dengan minimal jumlahnya 20%. Corley kemudian memberikan panduan. Jika ternyata kita telat dalam menabung, maka yang harus kita perbesar adalah prosentase uang yang kita tabung setiap bulannya. Jika Anda mulai menabung pada usia 30 tahunan, maka setidaknya 30% dari penghasilan Anda harus Anda tabung. Jika Anda mulai menabung pada usia 40 tahunan, maka minimal 40% dari uang Anda harus Anda tabung. Memang untuk menjadi kaya lewat jalur sebagai pekerja membutuhkan kedisiplinan dan kesabaran yang sangat tinggi. Salah satunya ya disiplin ketika kita harus mengalokasikan uang kita untuk menabung. Kita juga harus bersabar untuk tidak segera dan tergesa-gesa menggunakan uang tabungan kita untuk bersenang-senang. Ubahlah tabungan Anda menjadi investasi. Ini mutlak, teman-teman. Karena tabungan itu sejatinya hanyalah pondasi netral. Tanpa mengubah tabungan menjadi investasi, sangat mungkin justru uang tabungan kita tergerus habis oleh inflasi. Sangat mungkin uang tabungan kita akan kita gunakan kembali untuk kegiatan konsumsi atau habis karena hal-hal yang lainnya. Ketika kita harus mengubah tabungan kita menjadi investasi, artinya Anda harus punya ilmu tentang investasi. Investasi tanpa ilmu itu spekulasi. Maka belajarlah dengan sangat serius bagaimana melakukan investasi. Satu hal yang harus Anda pahami, investasi tidak hanya pada pasar modal dalam bentuk saham. Ada begitu banyak instrumen investasi lain. Sesuaikan dengan kondisi Anda, sesuaikan dengan lingkungan Anda. Yang terpenting, ubahlah tabungan Anda menjadi investasi. Mengubah tabungan menjadi investasi adalah satu step yang paling penting. Jika Anda salah melakukannya, sangat mungkin uang Anda hilang, karena dalam investasi selalu ada resiko. Namun, jika Anda mampu melakukannya dengan bijak dan dengan benar, maka akumulasi kekayaan adalah satu proses yang insya Allah pasti Anda dapatkan. Jika Anda ingin kaya dari jalur bekerja, maka salah satu cara yang paling utama adalah hindarilah utang dengan sekuat tenaga. Jika Anda harus berbelanja, biasakanlah untuk melakukan pembayaran secara tunai. Walaupun kita tahu berbagai fasilitas menarik itu disajikan lewat pembayaran dalam bentuk cicilan, kartu kredit, pay later, atau sebagainya. Namun, yang benar-benar kita catat dan kita hindari adalah menghindari habit berhutang. Dari riset yang dilakukan oleh Corley menunjukkan bahwa 95% dari orang-orang miskin, mereka tidak memiliki tabungan, bahkan cenderung menumpuk dan mengakumulasi hutang. Apapun kondisi Anda, berusahalah sekuat tenaga untuk menghindari hutang. Kalaupun terpaksa, Anda harus menetapkan maksimal cicilan hutang saya adalah 10% dari penghasilan saya. Tanpa upaya serius dan sungguh-sungguh menghindarkan diri dari jebakan hutang, maka Anda akan kesulitan untuk mewujudkan cita-cita Anda menjadi kaya. Dalam riset yang dilakukan oleh Corley, 65% dari orang-orang kaya tersebut memiliki minimal 3 sumber penghasilan. Apa artinya? Jika Anda ingin kaya, Anda harus menduplikasi perilaku mereka. Milikilah minimal 3 sumber penghasilan. Oke, Anda bekerja hari ini, tapi Anda punya kemampuan kan untuk mencari berbagai alternatif tambahan penghasilan agar setidaknya 3 sumber penghasilan tersebut dapat benar-benar Anda miliki. Setelah Anda memiliki 3 sumber penghasilan tersebut, yang terpenting Anda harus bijak mengelolanya.
Kalau bisa sebesar-besarnya kita pakai untuk menabung dan kemudian kita rubah menjadi investasi. Itulah beberapa langkah yang dapat Anda lakukan jika Anda hari ini memilih kaya lewat jalur pekerja. Satu hal yang pasti, menjadi kaya lewat jalur pekerja membutuhkan waktu yang memang cukup lama. Anda harus benar-benar bersabar melalui step-step tersebut. Anda harus benar-benar serius menahan diri untuk tidak menggunakan tabungan Anda, untuk tidak hidup bersenang-senang, untuk tidak menikmati kemewahan sampai pada titik tujuan tersebut dapat Anda raih. Menurut Corley, cara ini adalah cara paling mudah, namun cara paling lama dan menuntut kesabaran dan keseriusan. Anda harus memiliki komitmen yang sangat tinggi dan disiplin dalam mengelola uang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.